Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, kelas 7 ya, SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan taufik hidayahnya, nikmatnya yang begitu banyak yang ditercurahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti sebuah acara di virtual ya, secara virtual, yaitu acara Virtual School Orientation Program ya. Bahasa Inggris ini ya, jadi mohon maaf mungkin tidak sefasih guru bahasa Inggris kami menyampaikan ya kata-kata tersebut. Baik, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurahkan pada uswah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita semua umatnya yang senantiasa iktibah kepada ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami diamanahkan untuk menyampaikan ya, program-program, kegiatan-kegiatan ya di asrama ya. Sebagaimana kita ketahui, insyaallah jika nanti masa pandemi telah berakhir, maka insyaallah kalian semua anak-anakku ya, akan tinggal di asrama ya. Dan selama pandemi ini kalian belum bisa ke asrama, tetapi ya tetap bisa ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan ya yang ada di asrama walaupun kalian tidak tinggal di asrama. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita buka dulu ya acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah tadi ya akan acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia, ya, kita semua atau anak-anak sekalian ya, ditinggal di pesantren akan diajak untuk bagaimana menjadi seorang muslim yang baik ya. Diajak untuk berdisiplin ya, diajak untuk ibadahnya biar bagus dan seterusnya. Oleh karenanya hendaknya sebelum kalian ke pesantren atau sebelum kalian di asrama bisa mulai ya membiasakan di rumah kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik yang ada di pesantren ya, atau ada di asrama, sehingga nanti kalau kalian tinggal di asrama sudah tidak kaget lagi ya, sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang ada di asrama. Jadi Ustadz atau Pak Kuswan akan menyampaikan tentang kegiatan pesantren, baik itu tahunan ya, ada bulanan dan juga ada harian ya. Jadi yang pertama adalah kegiatan yang tahunan. Misalkan kita sering yang rutin adalah bagaimana kita mengadakan namanya Mukhoyam Quran ya. Mukhoyam Quran itu apa? Yaitu anak-anak diajak lebih dekat lagi dengan Al-Quran, sehingga kegiatannya adalah biasanya itu 3 hari itu selalu bersama Al-Quran, baik itu kajian-kajian tentang Al-Quran, membaca tafsir ya, kemudian yang paling penting adalah bagaimana menambah hafalan dan seterusnya. Ini adalah kita harus acara itu acara untuk agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, baik dengan tilawah, menghafal dan seterusnya ya. Kemudian agenda tahunan yang lain adalah biasanya Quran Camp. Quran Camp ini adalah melatih kita ya, anak-anak itu untuk menjadi panitia kegiatan Quran Camp. Dan Quran Camp ini pesertanya siapa?
pesertanya adalah anak-anak SD dan kita anak-anak SMP, anak-anak sekalian, para santri menjadi panitianya. Ini belajar untuk lebih dekat dengan Quran juga, tetapi posisi kita adalah sebagai panitia. Ya, itu agenda tahunan diantaranya. Kemudian ada agenda bulanan, ya diantaranya adalah mungkin kita silaturahmi ke ustadz siapa, ya di sekitar pesantren ada ustadz siapa, kita datang ke sana untuk bersilaturahmi, meminta nasihat bersama-sama, ya. Kemudian ada agenda pekanan di asrama diantaranya adalah bina pribadi Islam, di mana anak-anak itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan satu kelompok itu biasanya anggotanya 7 ya sampai 10 orang. Kemudian setiap pekan ketemu dengan pembinanya, ya, untuk apa? Melaksanakan kegiatan mentoring, belajar. Di mana setiap pekan bisa mengkaji tentang sirah nabawiyah, ya, sejarah Nabi Muhammad, ya, akhlak, tauhid dan seterusnya. Ya. Kemudian program pekan yang lain diantaranya adalah program khitobah atau di program khitobah ini anak-anak dilatih untuk belajar tampil di depan, ya, tampil di depan, entah itu sebagai membawa acara, ya, sebagai pengisi acara, ya, sebagai memberi sambutan, ya, atau sebagai pemateri atau pengisi pengajian. Jadi diajak untuk tampil di depan, memberanikan diri untuk tampil di depan. Ya. Kemudian kegiatan pekan yang lain biasanya kita olahraga, ya, setiap ahad itu kita refreshing kemana, ya, itu seperti itu. Itu kegiatan tahunan, yang bulanan dan pekanan. Kemudian untuk program harian diawali dari pagi hari, ya pagi hari. Jadi di asrama itu kita terbiasa untuk bangun pagi, karena bangun pagi adalah sesuatu yang sangat baik dan harus dibiasakan, ya, karena waktu pagi itu adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita, bagi seorang yang ingin sukses. Maka ciri orang yang sukses adalah orang yang bangun pagi, ya. Bangun pagi. Jam berapa kita mulai bangun? Ya, kita mulai bangun jam 4 sekitar, ya, sebelum subuh. Ya. Biasanya kalau sebelum subuh itu jam 4, kalau ada waktu sepekan 3 kali kita adakan sholat tahajud bersama, ya. Yang wajib itu 3 kali dalam sepekan, kita tahajud bersama secara berjamaah, di mana imamnya adalah dari para santri atau dari para siswa yang di situ, ya, bergantian untuk menjadi imam supaya belajar menjadi imam dan tujuannya juga untuk murajaah hafalan Al-Quran mereka. Jadi itu bangun jam atau sebelum subuh, ya, diawali dengan sholat tahajud. Jadi dan bangun ini juga ada SOP-nya nanti, ya. Jadi kalau di asrama dibiasakan kalau bangun itu tidak langsung berdiri, ya, tapi bangun duduk terus berdoa. Bangun tidur tidak boleh bisa semua, ya kan, ya. Kalau belum bisa nanti bisa belajar, nanti dikirim, ya, buku. Kalau belum bisa buka di YouTube atau buka di Google. Nanti kalau nggak dapat, insya Allah akan kita kirim, ya, panduan zikir dan doa, ya. Jadi duduk berdoa sebelum berdoa sudah tidur, ya, kemudian baru ke kamar mandi, ya, ke toilet, buang air kecil, buang air besar, ya. Mungkin sebelum setelah berdoa berdiri, kemudian biasanya ya kita minum, ya minum. Jadi jangan langsung sikat gigi, tapi minum dulu yang banyak, ya, biasakan minum. Setelah minum baru ke kamar mandi, ya, ke toilet, ya, untuk sikat gigi dan seterusnya, ya. Setelah bangun, ya, kemudian setelah bangun dan sholat sunnah tahajud, dilanjutkan persiapan, ya, kalau besok kita di asrama langsung, ya, dari mulai sholat tahajudnya langsung di masjid. Jadi bangun tidur, kemudian anak-anak diarahkan untuk setelah beres-beres semua untuk ke masjid, persiapan sholat tahajud, kemudian persiapan sholat subuh, ya. Jadi nanti masjid kita ada di sebelah sana, di sekitar asrama kita. Semoga masjidnya sudah jadi, ya. Jadi anak-anak diarahkan
ke masjid untuk persiapan sholat tahajud dan sholat subuh. Ya, ketika waktu sholat subuh sudah tiba, maka salah satu dari para santri, para siswa itu, ya, dijadwal untuk azan. Jadi setiap hari ada jadwal azan subuh, duhur, asar dan seterusnya. Ini adalah sangat penting untuk melatih kita belajar azan dan seterusnya, melatih keberanian. Ya, karena diharapkan para santri itu setelah atau ketika mereka kembali ke rumah, ya, dekat dengan masjid, maka terbiasa azan di asrama, maka kemudian ketika di rumah pun, ya, tidak sungkan untuk mengumandangkan azan di masjidnya masing-masing. Oh, menjadi suatu kebiasaan yang baik. Ya. Kemudian setelah azan berkumandang, ya, anak-anak diwajibkan untuk sholat sunnah, ya, sholat sunnah qobliyah subuh, di mana pahalanya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pokoknya lebih baik, gitu ya. Nah, kemudian setelah sholat sunnah, maka anak-anak, ya, diwajibkan untuk sholat subuh secara berjamaah, begitu ya. Tidak boleh ada yang terlambat. Kemudian seragamnya ini, ya, seragamnya bukan pakaiannya itu untuk sholat duhur, sholat maghrib, isya dan subuh, maka para santri diwajibkan menggunakan kopiah dan memakai sarung. Ya, itu ya. Jadi dipersiapkan nanti, dibiasakan di rumah juga memakai kopiah dan sarung sebagai identitas orang santri. Ya, setelah sholat subuh dijalankan, ya, secara berjamaah, maka dilanjutkan dengan aktivitas selanjutnya adalah zikir berjamaah, di mana ada salah satu dari santri yang memimpin untuk berzikir, ya, zikir berjamaah dengan dikeraskan, termasuk juga doanya juga dikeraskan. Kenapa dikeraskan? Mungkin ada yang tanya, ya, kan katanya kalau zikir itu harus khusyuk dan tidak keras-keras. Jadi kenapa selalu dikeraskan zikirnya sesudah sholat? Karena untuk melatih kita, ya, latihan, sehingga nanti kalau dikeraskan terus bareng-bareng, semoga nanti dalam kurun waktu sekian bulan anak-anak sekalian sudah hafal zikir itu, ya, dan bisa dipraktekkan di rumah dan diajarkan pada orang lain. Tidak terasa, ya, kita sudah menghafal tiap hari, ternyata sudah hafal zikir sesudah sholat dan doa-doanya. Ya, kemudian setelah zikir dan doa secara bersama-sama, maka aktivitas selanjutnya adalah zikir al-ma'surat. Ya, nanti apa itu zikir al-ma'surat? Itu adalah bacaan zikir dan doa pagi dan petang. Ya, fadilahnya sangat banyak. Nanti sebelum nanti anak-anak sekalian masuk di pesantren ini akan disampaikan fadilah atau keutamaan kenapa kita harus, ya, membaca zikir, ya, pagi dan petang, ya, setiap pagi dan setiap sore hari. Itu manfaatnya sangat banyak untuk keberkahan kita dan kesuksesan kita hidup di dunia dan di akhirat. Gitu. Nah, kemudian setelah zikir pagi dan petang, maka dilanjutkan dengan Quran time, ya, Quran time, di mana di sesi Quran time ini anak-anak, ya, yang belum bisa baca Quran, ya, atau yang masih Iqra bisa untuk baca Quran saja. Di Quran time ini mungkin nanti karena kita belajarnya adalah dari rumah, ya, online, maka kemungkinan ini adalah nanti setiap anak akan mendapatkan alokasi waktu kurang lebih 20 menit untuk ditelepon, ya, oleh para muhafiznya atau pendamping kelompok Quran. Nanti karena anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk pembelajaran Quran. Ya, nanti setiap anak akan mendapatkan alokasi kurang lebih 20 menit untuk setiap hari ditelepon, ya, untuk belajar Quran secara online oleh pendamping kelompoknya masing-masing atau para muhafiz. Ya, baik itu hafalan, untuk belajar menyelesaikan ikronya dan seterusnya. Pokoknya semuanya akan dipandu oleh pendamping kelompoknya masing-masing, ya, Quran time. Jadi kalau sudah Quran time selesai, maka anak-anak kalau di asrama itu dipersiapkan untuk mempersiapkan, ya, segala sesuatunya terkait dengan urusan sekolah, ya. Jadi itu kira-kira aktivitas di pagi hari. Kemudian
Maksud saja, kalau di sekolah nanti, kalau di asrama dan sekolah, insya Allah anak-anak pulang sekolah sampai asrama ya, atau kegiatan belajar mengajar di sekolah selesai kurang lebih jam 3:30 ya, atau mungkin ya sekitar jam 2:30 sampai 3:30 itu baru selesai ya. Ya, untuk aktivitas sore hari, kalau habis pulang sekolah di asrama ya istirahat, ada yang main bola, ada yang macam-macam ya, ada yang macam-macam. Pokoknya yang penting aktivitas pribadi ya. Ada yang mungkin ada yang nyuci dan seterusnya dan persiapan untuk mandi. Ya. Anak-anak diharapkan ya kumpul di masjid ya sore ya, sudah mandi, sudah rapi dan siap untuk melaksanakan sholat maghrib ya. Itu kumpul di masjid jam 5.15 ya. Jam 5.15 anak-anak sudah harus di masjid itu apa? Untuk zikir sore. Bacanya sama dengan zikir paginya, mungkin ada kalau bagi asbahna, kalau sore amsayna dan seterusnya ya. Nah, jam 5.15 harus sudah di masjid untuk melaksanakan zikir pagi dan petang secara bersama-sama. Nah, jadi zikirnya berapa kali? 2 kali dalam sehari. Ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Ya, jadi dan salah satu ada yang memimpin zikir tersebut, tentunya dari anak-anak dijadwal secara bergiliran. Oke, jadi setelah zikir kemudian azan maghrib berkumandang, biasa dijadwal setiap anak ya. Kemudian setelah salat maghrib berjamaah dan zikir berjamaah pula. Kemudian setelah itu Quran time lagi, sama ya, Quran time acaranya sama, ada hafalan, ada murojaah dan seterusnya, ada belajar, mungkin iqra'nya belum selesai diselesaikan, iqra'nya di situ. Ya, kemudian di masjid sampai isya ya, sampai isya, kemudian sholat isya berjamaah. Ya, zikir juga berjamaah mungkin, atau mungkin juga hanya maghrib saja, nanti isyanya tidak zikir secara bersama-sama. Ya, kemudian setelah isya ya, kemudian bisa kembali ke asrama. Jadi masjid dan asrama, masjid asrama dekat ya. Setelah isya kemudian ke asrama untuk mengikuti atau mempersiapkan pelajaran untuk esok hari. Jadi itulah kira-kira kegiatan sehari-hari di asrama dari pagi sampai malam hari. Semoga anak-anak dan bapak-bapak sekalian bisa mendapatkan gambaran yang singkat tentang bagaimana kegiatan di asrama, yang itu bisa disiapkan di rumah masing-masing karena pola belajar kita adalah daring atau belajar dari rumah ya. Semoga dengan pembiasaan tadi anak-anak lebih siap untuk bisa mempersiapkan diri kembali ke asrama ya. Besok insyaallah kita akan bertemu di asrama. Semoga dalam waktu dekat ini pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan belajar dan mengajar secara normal. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.